Sini, citra angle. Coba gini ya, ini contoh teman-teman, ini tangan saya masuk. Ya, citra angle. Sudah berapa tahun? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. 2015. Ini citra angle ini kalau tidak diselesaikan, ini akan mengakibatkan cedera berulang dan akan mengakibatkan cedera ini akan kemana-mana. Ini sudah mengecil nih. Siap. Ya, kakinya mengecil kelihatan sekali ini. Ya, kelihatan kecil. Ini lembek. Ya, ini lembek. Oh, apalagi ini, sakitnya nih. Pak, ini keringat ya Pak ini. Kasihan ya Pak ini Pak. Keringat ini, keringat ini. Halo. Set. Halo. 5 tahun teman-teman. 9 tahun. Tapi ini cedera loh ya teman-teman ya. Nanti tidak semua bisa. Ya, ini cedera karena belum dirilis dan belum direpo. Jadi kita pendaftaran sekarang sudah dipermudah yaitu dengan web ya. Hai guys, kini layanan MCO Arif App sudah bisa diakses langsung via website. Untuk mulai pulihkan performa Anda, klik tombol reservasi sekarang. Jika belum punya akun, silakan lengkapi formulir pendaftaran dengan nama email dan password Anda. Setelah masuk ke dashboard, pilih registrasi baru untuk mendaftarkan jadwal terapi. Isi detail cedera Anda dengan lengkap agar tim profesional kami bisa memberikan penanganan yang paling tepat. Setelah data diverifikasi admin, segera klik booking jadwal untuk memilih waktu yang tersedia. Anda bebas memilih hari, jam, hingga nomor slot yang diinginkan. Cek kembali pesanan lalu klik konfirmasi untuk lanjut ke pembayaran. Prosesnya sangat mudah. Tersedia metode virtual account hingga scan kris. Begitu berhasil, jadwal Anda resmi terdaftar. MCO Arif, cepat, tepat, dan mudah diakses. Yuk booking jadwal Anda sekarang. Nanti kalau susah hubungi adminnya ya, sudah ada adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien jauh dari timur, ini di Banyuwangi ya. Jember. Oh Jember, Jember. Jember dengan Mas siapa nih? Mas Abid. Mas Abid ini mengalami cedera ankle. Sini, cedera ankle. Coba gini ya, ini contoh teman-teman, ini tangan saya masuk. Ya, cedera ankle. Sudah berapa tahun? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. 2015. Coba ceritakan penyebabnya ini. Main volley. Main volley. Olahraga. Iya, main volley ya. Siap. Jatuh. Terus ankle kerasa sempat dikompres 1 hari. Baru nyoba mijit tapi enggak bagian dari. Ini ya. Iya, enggak. Tapi ini pernah dipijit enggak? Ini hanya dari sini aja. Ini enggak dipijit tapi ya. Cuma Ini aman. dilus-lus. Ya. Jadi ini roomnya masih terbatas. Room itu adalah ring of motion atau luas gerak sendi. Ini cedera ankle ini kalau tidak diselesaikan, ini akan mengakibatkan cedera berulang dan akan mengakibatkan cedera ini akan kemana-mana. Ini sudah mengecil nih. Ya, kakinya mengecil kelihatan sekali ini. Ya, kelihatan kecil. Ini lembek. Ya, ini lembek. Karena apa? Ini mengalami trauma. Trauma inilah mengakibatkan rasa nyeri yang luar biasa ini. Nah ini, jadi kalau nyerinya ini masih sakit, traumanya tidak akan hilang. Ini apalagi sampai ke sini. Ini juga sakit sekali, betul? Ya kan? Nah, nih teman-teman, ini 9 tahun. Ya, 9 tahun cedera ankle karena volley. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan rilis. Nah, kita rilis. Jadi, seseorang mengalami cedera ini akan mengakibatkan satu penurunan fungsi, penurunan massa otot, ini mengalami nyeri dan tentunya gerak roomnya terbatas. Ini, nah, kita akan rilis ini. Wah, ini enak sekali ini. Nah, ini karena tidak dirilis ototnya sampai lembek, ini lemah. Sakit ini? Sakit? Ya. 9 tahun teman-teman semua, 9 tahun. Nah, ini ototnya nih.
Ya, terlalu keras itu. Sakit. Oh, apalagi ini sakitnya nih. Pak, ini keringat ya Pak ini. Kasihan Pak ini Pak. Keringat ini. Betul Mas ya? Oke, 9 tahun. Jadi apa yang harus dilakukan bila seseorang mengalami cedera ankle? 1, ya. Cedera itu ada 2, akut dan kronis. Akut itu cedera baru. Jadi kalau cedera baru itu kalau tidak mengalami fraktur, kompres es. Ya, kompres es selama masa akut lewat itu biasanya 7 sampai 10 hari. Es. Jangan sekali. Ya, es. Itu sehari itu diulang 3 sampai 5 kali. Waktunya 15 sampai 30 menit. Caranya tempel. Kesemutan angkat lagi, tempel lagi. Gitu, jangan 30 tempel terus, tidak. Nanti bisa terbakar karena panas juga. Karena dingin itu dengan waktu yang lama bisa membuat panas di kulit itu. Ah, itu caranya. Nah, setelah 3 hari kok nggak menurun sakitnya, bengkaknya, tentu harus dibawa ke medis untuk dirongsen, dievaluasi ke dokter ortopedi, jangan dokter kandungan. Ya, salah. Tuh. Nah, sekarang cek dulu. Set. Nah, ini sudah mulai kan? Ya, ini belum selesai, tapi sudah mulai ini. Tangan tadi kan tangan saya masuk kan? Ah, ini 5 tahun. Bentar lagi ini. Tapi ini belum ini. Ini. Jadi efeknya ini contoh teman-teman semua nih. Jadi ini sakit otomatis ini akan kerja otot ini ekstra. Ini cuma gini aja loh. Betul ya? Oke. Nah. Nih. Jangan sekali-sekali bila mengalami cedera itu area yang luka ini dipijat. Karena luka dipijat tambah parah. Kalau cederanya ankle dipijat sini dengan tenaga ekstrim, itu menurut teori itu pijatan yang di area luka itu bisa mengakibatkan merangsang sel-sel tumor. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, itu. Nah, ini pun sakitnya sudah nggak seperti tadi, betul kan? Nah, ini. Nah, ini rilis dan reposisi. Anduk ini. Anduk. Oh ya, wes. Nah, sekarang cek dulu. Tep. Halo. Set. Halo. 5 tahun teman-teman. 9 tahun. Tapi ini cedera loh ya teman-teman ya. Nanti tidak semua bisa. Ya, ini cedera karena belum dirilis dan belum direposisi. Ini. Halo. Iya. Bingung ya? Nyari obatnya. 9 tahun nyari obatnya nggak ada obatnya. Ini nggak ada obat ini. Oh, sudah sama kan? Iya. Ya, inilah teman-teman semua. Jadi cedera itu harus dibetulkan secara sempurna supaya hasilnya maksimal untuk olahraga atau ya bertanding lah itu. Ah, ini tadi sakit. Ya, cedera ankle ini begitu kena sampai 9 tahun ya. Ini akan mengakibatkan ini. Ini akan mengalami ini karena sakit ini jadi ini kena semua. Nah, ini kita akan rilis ini. Nah, sekalian. Sekalian enggak? Sekalian. Sakit ya? Ini. Halo. Dan sakitnya ini sama ini 3 kali lipat. Tetap dilanjut? Tetap dilanjut? Halo. Nah, ini contoh teman-teman semua. Jadi ini untuk edukasi teman-teman semua. Hati-hati dengan masas, ya ini baksonya banyak sekali nih. Nih duduk ini, apalagi dilihat ini. Hati-hati dengan masas. Apa yang maksud dengan hati-hati? Jangan katanya. Katanya ini belum bisa dipertanggungjawabkan. Katanya mungkin, nah itu.
Apa yang harus dilakukan? Itu dengan ilmu ya, dengan ilmu. Nah, kita rilis ini ototnya. Jadi seorang maisuri itu harus memahami anatomi, fisiologi, ya, patologi, kontraindikasi masas kan itu. Dia harus memahami itu. Kalau tidak itu akan memperburuk. Contohnya apa? Area yang luka ini tidak boleh dimasas, tetap dimasas. Itu kontra, sehingga akan merangsang sel-sel tumor tadi. Waduh, cuma gini teman-teman semua. Halo, keter semua teman-teman. Cuma ini lah. Ini kan harusnya sama. Iya kan? Ini cuma gini. Betul ya? Betul. Oh, betul sudah. Ini Pak Febri ini ya. Siapa? Untung temennya banyak gitu. Kalau nggak tahu ini gitu loh. Itu kan kasihan 9 tahun Pak Febri. Halo. Nggak apa-apa. Tidur aja kalau nggak kuat tidur ya Allah. Lemas, relax. Tangan lurus, kaki lurus. Dulu. Teman, relax. Atur napas. Ya, kayak keringat ya. Ya keringat. Gak usah lari aja, pijit aja berkeringat ya. Apalagi yang pijit. Keringatnya sudah kering ini, sudah diperes dari pagi. Oke, relax lah. Nah, ini sudah baksonya sudah hilang. Nah, kalau ini ya tadi sakit, sekarang sudah nggak sakit. Ini, halo? Iya. Hah? Halo, halo? Iya. Udah, duduk sekarang supaya orang banyak tahu bahwa ini memang benar-benar nggak sakit. Betul kan? Betul. Ini, halo, 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 halo. Ini saya tekan gini. Ini enggak apa-apa nih. Halo. Ya. Bukan saya balik-balik nih. Tuh. Ya. Tapi ini sakit, teman-teman. Oh. Halo. Selesaikan? Selesaikan. Makasih, Pak. Makasih. Sakit ya, disiksa. Makasih ya. Nah, ini sudah beda. Ini belum sama sekali. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang ini baru ronde pertama atau sisi yang depan. Sekarang sisi belakang. Oke, sekarang akan kita rilis bagian belakang. Sekarang tiarap. Perlu lap dulu. Nih teman-teman, ini sakitnya luar biasa. Nah ini kakinya juga nggak simetris ini, ya. Ini nggak sama ini, betul ini, ya kan? Nah ini mas, buka. Ini sakit luar biasa, betul? Halo? Hah? Betul sekali. Betul. Ya, namanya kekakuan atau terjadi namanya spasm. Lah spasm ini, kekakuan inilah yang melakukan serabut-serabut saraf sehingga digini aja sakit. Tuh Pak. Jadi ini kaku, ini aja sakit sekali. Pak. Ini kan harusnya sama ini. Enggak ada gestur Pak. Tapi ya ini Pak nih. Ini sangat terlambat sekali Mas. Ini sakit ya, nih. Apalagi nih Pak ya. Oh, ini enggak apa-apa. Nah, ini aman. Tapi ini sakit sekali Pak, lihat ini. Sakit sekali. Ini sakit lagi nih, coba ini. Sakit sekali ini ya. Oke, relax ya. Bismillah. Lampu nih, lampu.
Oke. Tenang saja, bentar ini. Relax ya. Ya. Tenang. Kalau sakit bilang ya, sakit gitu. Oke, stop. Oke, udah. Nah, ini sudah dari Raban ini sudah ototnya sudah merasa lembek atau sudah istilahnya sudah rilis lah. Nih, tadi kan sakit sekali, sekarang sudah nggak apa-apa nih. Halo? Iya. Nah, kita cek lagi ini. Halo? Iya. Halo? Iya. Ini nggak sakit ini. Halo? Iya. Ini. Tapi ini sakit sekali teman-teman. Dan ini oleh-oleh semuanya. Sama siapa tadi namanya? Mas Abid. Mas Abid ini ingat saya terus. Ini ada deh. Nah, saya kasih oleh-oleh itu ya. Iya, enggak saya kasih. Biar teringat terus ini. Semua ini aja. Ya, teman-teman semua ini sudah selesai. Jadi sebentar. Jadi masas itu di bagian yang lunak. Ingat, di bagian yang lunak. Masas itu nama lainnya adalah pijat dengan menggunakan jari dan tangan. Kalau menggunakan kayu itu bukannya pijat, itu menyiksa. Ya, itu menyiksa. Kalau ini itu mendeteksi saja. Ini ya, ini mendeteksi saja bahwa ini mengalami kekakuan. Ini sudah tidak apa-apa nih. Halo? Iya. Sudah selesai. Ini sudah selesai. Tidak ada masalah. Nah, ya bisa. Oh, ini ilmunya nggak kaleng-kaleng. Mohon maaf teman-teman semua. Jadi saya dari sombong. Ada. Ini saya jelas ini real ya. Saya belum klarifikasi ya. Jadi ini ilmiah ya. Jadi seorang masyhur itu memang harus ada ilmunya, tidak katanya-katanya. Kalau kata-katanya akan berisiko, akan bertambah buruk. Nah itu loh. Contohnya ini sudah pijat kemana-mana toh? Beda kan? Beda enggak? Rasanya beda, hasilnya beda enggak? Rasanya sakit enggak tadi? Hasilnya? Bagus. Nah, jangan sampai datangnya sakit, pulangnya tambah sakit. Itu yang enggak benar teman-teman semua. Nah ini sudah selesai. Oke, sekarang kita akan reposisi ya, kaki yang panjang sebelah tadi. Ini mana nih? Contoh nih. Nah, ini kakinya ini enggak simetris ini. Itu bantalnya dilepas. Halo, hei. Nah, ini ya. Ini enggak sama. Ya, ini enggak sama. Oke, sekarang kita akan traksi ya. Hati-hati teman-teman semua, mentraksi ini harus memang benar butuh jam terbang. Relax. Ini sudah. Nah, sekarang sudah sama. Nah, sama. Oke. Sekarang balik badan. Nah. Duduk. Alhamdulillah teman-teman semua sama. Tadi yang dirasakan apa? Sebelum saya pijit. Enggak. Ini takut. Coba cek jalan. Beda enggak? Beda. Sebelum-sebelumnya tuh pasti ada rasa nyeri di sini. Nah, sekarang udah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sama Pak Febri itu. Ya. Wih, ini Pak Febri nih. Nah, ini. Best. The best. Oke ya, clear ya. Oke, sekarang ini saya beritahukan ke teman-teman semua ya. Jadi
Penanganan cedera itu sebenarnya mudah bila memahami teorinya. Jadi cedera itu dilihat dari waktu terjadinya, faktor penyebabnya, dan jenis cederanya. Nah, ini cedera ini sudah lama namanya cedera kronis. Kalau baru namanya akut. Faktornya banyak. Kelelahan, kecapean, tadi kurang gizi, fisik lemah. Yang jelas ini mengalami yang namanya cedera itu ada di 4 jenis. Di otot, di ligamen, di tendon, dan di tulang. Dan ini tidak ada di otot. Tidak ada di tulang. Tidak ada di ligamen. Ini ada di otot. Ya, ada otot namanya spasme. Itu. Mungkin itu saya sampaikan teman-teman semua. Penanganan yang tepat, sembuhnya akan cepat. Penanganan salah akan bertambah parah. Sekarang sudah marak media sosial, hati-hati, bijak untuk menyaring, ya. Ini logika ilmiah atau tidak. Itu karena semakin ke sini MCO banyak pasien-pasien yang mohon maaf terjadi cederanya lebih buruk karena penanganan yang tidak tepat. Mungkin itu. Ada komen? Cukup, terima kasih. Sudah mantap. Mantap. Siap. Oke.